Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Matematika Diskrit dengan studi tentang permutasi dan kombinasi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, mari saya perkenalkan masing-masing anggota saya, yaitu 1. Aulia Irfani dengan NIM 388, Safli Zuhernata dengan NIM 378, Hamdandi dengan NIM 350, Farid Atallah dengan NIM 180001837, dan saya Dani Wahyudi dengan NIM 358. Baik, kita akan mulai ke materi pertama. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam video ini ada 3. Yang pertama, yaitu bagaimana cara menentukan anggota tim dalam game COD. Yang kedua, bagaimana cara menentukan pemenang atau MVP dalam game COD. Dan yang terakhir, berapa banyak kemungkinan seorang player mendapatkan kemenangan atau MVP dalam game COD. Tapi sebelum membahas mengenai permasalahan tersebut, kita harus tahu apa itu game COD. Game merupakan suatu hiburan terlebih bagi anak muda zaman sekarang yang tidak terlewatkan untuk media penyegaran pikiran setelah melaksanakan aktivitas yang berlarut-larut. Akhirnya muncullah konsep baru yang menerapkan pembelajaran dalam bermain game. Konsep belajar pun masuk seiring game tersebut dikembangkan. Hampir semua genre game telah diterapkan konsep pembelajaran. Salah satunya adalah game yang bergenre first person shooter atau FPS. Dalam video ini, yang akan digunakan sebagai contoh representasi FPS adalah game COD atau Call of Duty. Call of Duty adalah waralaba permainan video penembak orang pertama yang diterbitkan oleh Activision. Dimulai pada tahun 2003, pertama kali berfokus pada permainan yang berlatar Perang Dunia Kedua. Pembentukan tim dalam FPS tidak seluruhnya dibentuk secara acak, tetapi ada juga yang dibentuk dengan perencanaan yang matang. Video ini akan membahas bagaimana cara mendapatkan kemenangan dalam game FPS khususnya COD. Kondisi pembentukan tim secara acak disengaja dapat terjadi ketika tim kekurangan orang untuk bermain. Dalam FPS, setiap player memiliki kemampuan yang tidak dimiliki player lain. Karena adanya perbedaan kemampuan ini, pemain akan berusaha mencari kombinasi peran yang paling efektif dalam timnya untuk menjalankan misi dan mendapatkan kemenangan. Kemungkinan untuk mendapat kemenangan dalam game berbasis FPS tidak lepas dari pokok pembahasan matematika diskrit, yaitu permutasi dan kombinasi. Permutasi merupakan suatu susunan yang dibentuk dari sekumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Hal yang perlu diperhatikan dalam permutasi adalah bahwa objek-objek yang harus dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Contohnya, P, Q, R itu tidak sama dengan QRP, dan juga QRP dan PQR itu tidak sama dengan RP, QRP, dan Q. Untuk permutasi sendiri dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu permutasi N objek dari N objek yang berbeda. Sedang yang kedua ada permutasi K objek dari N objek. Yang ketiga ada permutasi dari N objek yang mengandung P, Q, dan R objek yang sama. Yang keempat permutasi siklis, dan yang terakhir yang kelima adalah permutasi berulang dari N unsur. Tipe permutasi terdiri dari K unsur. Dan selanjutnya yaitu adalah kombinasi. Kombinasi adalah susunan yang dibentuk dari anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan tanpa memberi arti pada urutan anggota. Itu bedanya dengan permutasi tadi. Permutasi tadi itu sangat memperhatikan urutan-urutan dari anggotanya, sedangkan kombinasi itu tidak. Ya, untuk macam-macam kombinasi sendiri itu cuma ada 2, yaitu kombinasi perulangan dan kombinasi tanpa perulangan. Pada pembahasan yang pertama, yaitu menentukan anggota tim dalam game COD. Dalam game Call of Duty atau COD tadi,
terdapat 3 pekerjaan utama yang dapat menjadi 5 pekerjaan yang menjurus ke kemampuan yang berbeda. Representasinya seperti fakultas dan jurusan. Dalam game Call of Duty terdapat 3 fakultas, masing-masing fakultas terdapat 6 jurusan. Dengan adanya pembagian ini, berarti ada sebanyak 18 peran yang berbeda dalam game COD. Dari 5 pekerjaan utama yang ada pada game Call of Duty, terdapat 1 peran racer atau perks merah, perks hijau, perks biru. 1 peran sniper, perks merah, perks hijau, perks biru. 1 peran lurker, perks merah, perks hijau, perks biru. 1 peran artileri, perks merah, perks hijau, perks biru, dan 1 peran support, perks merah, perks hijau, dan perks biru. Masing-masing pekerjaan ini nantinya akan memiliki kecocokan dengan pekerjaan lainnya. Tim minimal dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk menjalankan sebuah misi khusus yang memungkinkan adanya 2 peran dalam satu tim. Karena itu, dibuatlah kemungkinan-kemungkinan tim yang dapat dibuat. Kemungkinan-kemungkinan ini tentunya tidak mungkin dinumerisasi satu persatu. Untuk mencari kemungkinan-kemungkinan ini dapat digunakan teori kombinasi. Sebagai contoh kasus, kita ambil dalam game COD saat pembentukan tim untuk menyelesaikan misi khusus leveling. Dalam misi khusus ini dibutuhkan 5 pemain dengan komposisi 2 pemain sebagai sniper, 1 pemain sebagai support, dan 2 pemain sebagai racer. Dari komposisi di atas, 2 pemain sniper harus memiliki komposisi minimal 1 perks merah, 1 perks hijau, dan 1 perks biru. 1 pemain support harus terdiri dari minimal 1 perks merah, 1 perks hijau, dan 1 perks biru. Dan 2 pemain racer harus terdiri dari minimal 1 perks merah, 1 perks hijau, dan 1 perks biru. Adanya kasus di atas membatasi kita untuk mencari spesifikasi minimal untuk tim. Dengan demikian, kita bisa memperkecil kemungkinan dari formasi tim yang dibentuk. Banyak cara merekrut pemain ke dalam game dengan asumsi spesifikasi minimal telah dipenuhi adalah yaitu CN1 1, CN2 1, dan CN3 1. Dengan N1 adalah banyaknya pemain sniper, N2 adalah banyaknya pemain support, dan N3 adalah banyaknya pemain racer yang tersedia di tempat dan belum masuk ke tim, atau dapat dituliskan ke dalam bentuk yang lebih umum, atau belum ada pemain yang dimasukkan ke dalam tim, yaitu CN1 1, CN2 1, CN1 plus N2 min 2 atau dikurangi 2 1, CN3 1. Dengan N1 adalah jumlah perks merah, N2 adalah jumlah perks hijau, dan N3 adalah jumlah perks biru. Perhitungan di atas tidak dapat digunakan apabila jumlah peran pada spesifikasi tim minimum tidak terpenuhi. Agar tetap bisa membentuk tim beranggotakan 5 orang, maka akan dibentuk tim alternatif. Namun untuk membentuk tim alternatif, kita harus menemukan peran yang cocok untuk menggantikan peran yang seharusnya ada di spesifikasi minimum. Pembahasan kedua ini berisi tentang menentukan pemenang MVP dalam game Call of Duty atau COD. Sebelumnya, MVP atau Most Valuable Player adalah sebuah sebutan kehormatan yang biasanya ditujukan kepada pemain berpenampilan atau berperforma terbaik dalam kompetisi atau pada tim spesifik. Jumlah kill merupakan indikator yang sangat penting bagi calon pemain yang ingin meraih MVP. Terlibat pertarungan keras bersama tim tidak hanya membuat Anda menambah jumlah kill, tetapi juga memperoleh assist. Perlu diketahui bahwa tambahan assist juga merupakan faktor yang cukup penting dan diperhitungkan oleh game ini untuk meraih MVP. Untuk mendapatkan MVP yang dihitung dengan persentase 70% kill dan 30% assist. Kemungkinan seorang pemain untuk mendapat MVP dapat menggunakan teori permutasian yang dirumuskan dengan P100,70 dan plus P130. Kita masuk ke pembahasan ketiga,
yaitu kemungkinan seorang player mendapatkan kemenangan MVP dalam game Call of Duty. Pembahasan kali ini kita akan mencari kemungkinan dari 5 pemain untuk mendapatkan satu pemain yang mendapatkan gelar MVP juara di dalam game ini. Maka kita akan mendapatkan perhitungan yaitu P dalam kurung 5,1, yang mana 5 ini merupakan jumlah 5 pemain yang akan dicari satu pemenangnya. Ya, kemungkinan itu saja. Kesimpulan pada studi kasus kami kali ini adalah dalam game FPS, khususnya Call of Duty, terdapat satu cara untuk menentukan tim berdasarkan kecocokan peran yang didapat dengan menggunakan kombinasi. Sedangkan untuk mendapatkan MVP, gelar juara, dapat dilihat dari persentase serta jumlah anggota tim yang dihitung menggunakan permutasi. Saya kira cukup sekian dari kami, kelompok 3 Madis. Kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan para penyimak, kami segenap anggota kelompok 3 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.